wabarakatuh. Ya, pada kali ini kami akan membahas mengenai bab 22 dan bab 23. Ya, pertama saya akan membahas tentang developer testing, yaitu bab 22. Kelompok kami ada teman saya Alexander Siringo-Ringo, NRP 52121000110, dan saya Ari Cahaya 52121000163. Pertama, tentang developer testing. Nah, testing merupakan salah satu bagian dari program software yang berkualitas baik. Pengujian pengembangan software sebaiknya dilakukan secara efektif dan mendeteksi berbagai jenis kesalahan. Role of developer testing in software quality. Ini adalah peran dari pengembangan testing dalam software yang berkualitas. Dengan kata lain, testing merupakan sebuah aktivitas yang tidak mudah dilakukan bagi para developer dengan beberapa alasan, yaitu antara lain, testing yang sukses memungkinkan dapat menghancurkan suatu software. Dengan adanya testing ini, diharapkan dapat mencegah error dan menjaga software dari kehancuran. Kedua, testing yang telah dilakukan bukan berarti akan menemukan semua kesalahan yang ada di software. Bisa jadi kesalahan ditemukan belum tentu akan membuat software menjadi sempurna. Yang ketiga, testing tidak meningkatkan kualitas software. Hasil testing hanya dijadikan sebagai indikator kualitas untuk menemukan kesalahan pada software. Jadi, testing ini hanya sebagai indikator saja, bukan sampai memperbaiki suatu software tersebut. Yang keempat, dalam pengujian perlu adanya suatu asumsi bahwa akan ada suatu kesalahan pada kode program Anda. Nah, jika Anda mengeksekusi program berharap bahwa itu tidak akan kesalahan, maka itu akan terlalu mudah untuk mengabaikan kesalahan yang Anda temukan. Jadi perlu adanya suatu asumsi bahwa program itu tidak sempurna. Program itu pasti mempunyai kesalahan. Alasan yang terakhir, sebagian besar, what do you with the result of developer testing? Apa yang kamu lakukan dengan hasil dari developer testing? Nah, sebagian besar hasil testing dapat digunakan untuk menilai keandalan atau kepercayaan dari suatu produk. Dengan adanya testing, maka kita dapat mengetahui jenis-jenis kesalahan apa saja yang terjadi. Testing during construction. Nah, dalam melakukan testing pada software, kebanyakan dari developer mengabaikan tentang white box atau glass box. Jadi dalam pengujian software ini ada dua metode, white box dan black box. Nah, kadangkala kebanyakan developer itu mengabaikan tentang white box. Nah, padahal white box ini atau glass box ini memungkinkan dapat menguntungkan dalam suatu testing untuk melihat kode sumber internal kelas serta input dan output. Jika Anda tahu apa yang ada di dalam box, Anda dapat menguji kelas lain secara menyeluruh. Recommended approach to developer testing. Ini adalah rekomendasi pendekatan untuk developer testingnya. Nah, pendekatan sistematis untuk pengembang pengujian memaksimalkan kemampuan Anda untuk mendeteksi kesalahan dari semua jenis dengan upaya yang seminimal mungkin. Berikut adalah pendekatan testing secara sistematis. Pertama, ada tes untuk setiap kebutuhan yang relevan. Merencanakan uji kasus untuk langkah pada tahap pengumpulan kebutuhan sedini mungkin. Kedua, tes untuk setiap masalah desain yang relevan. Rencanakan uji kasus pada tahap desain sebelum Anda mulai pengkodean untuk diuji. Ya, yang ketiga yaitu menggunakan dasar pengujian untuk menambah rinci kasus yang menguji kebutuhan dan desain dengan cara menambahkan test flow data dan kemudian menambahkan kasus uji yang diperlukan untuk benar-benar melaksanakan coding. Rekomendasi yang keempat, membangun kasus uji dengan produk. Ini dapat membantu menghindari kesalahan dalam kebutuhan dan desain. Yang kelima, rencana untuk menguji dan menemukan keeroran. Nah, keeroran ini yang baik adalah
mengujinya sedini mungkin karena lebih murah untuk memperbaiki keeroran atau kesalahan di awal daripada nanti di akhir. Nah, ini ada typical error. Which classes contain the most error? Jadi wajar untuk Anda berasumsi bahwa error yang merata sepanjang sumber Anda adalah kode. Jika Anda memiliki rata-rata 10 error per 1000 baris kode, mungkin Anda beranggapan bahwa Anda akan memiliki satu error dalam kelas berisi 100 baris kode. Ini merupakan asumsi yang alami, namun ini asumsi yang salah. Yang ketiga, Anda dapat melakukan beberapa hal untuk mengurangi jumlah error dalam kasus uji Anda. Nah, berikut adalah beberapa hal untuk mengurangi jumlah error tersebut. Pertama, check your work plan. Yang kedua, plan test case as you develop your software. Yang ketiga, keep your test case. Yang keempat, look in test into a test framework. Yang selanjutnya, improving your testing. Dalam meningkatkan suatu pengujian, Anda harus tahu persis proses apa yang dilakukan, kemudian Anda dapat mengamati perubahan yang memiliki pengaruh positif, sehingga Anda dapat memodifikasi proses sehingga menjadi sedikit lebih baik. Langkah-langkah untuk meningkatkan pengujian, yang pertama adalah planning to test, yang kedua adalah retesting, yang ketiga adalah automated testing. Dalam jangka panjang, cara terbaik untuk meningkatkan proses pengujian Anda adalah untuk membuatnya secara umum, maksudnya terus mengukurnya dan kemudian memperbaikinya. Keeping test record. Selain membuat proses pengujian berulang, Anda perlu untuk mengukur proyek sehingga Anda dapat mengatakan dengan pasti apakah ada perubahan meningkat dalam proyek atau program tersebut. Berikut ini adalah beberapa jenis data yang dapat Anda kumpulkan untuk mengukur proyek Anda. Pertama, deskripsi secara administratif. Jadi kayak tanggal dilaporkannya, orang yang melaporkan, judul atau deskripsi, tanggal tetapnya tanggal berapa. Kemudian kedua, keterangan lengkap dari masalah. 3. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah. Yang keempat, saran solusi untuk masalah. Yang kelima, terkait masalah yang terkait dengan error. Yang keenam, jenis keparahan masalah, misalkan masalahnya itu fatal atau apa. Yang ketujuh, jenis error, misalkan desain, yang error itu desainnya, codingnya atau testingnya. Ke-8, subclassification dari pengkodean off by one, bad segment, bad array index, bad routine, call index, dan lain-lainnya. Yang ke-9, lokasi perbaikan untuk error. Yang 10, classes and routine yang diubah oleh perbaikan. Yang 11, orang yang bertanggung jawab atas error yang terjadi. Yang ke-12, baris kode terkena error. Jadi dilihat dulu baris mana yang mengalami yang bisa menyebabkan error. Yang ke-13, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan error. Yang ke-16, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki error tersebut. Pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai debugging. Debugging adalah suatu tahap dalam software development yang melakukan fiksasi terhadap error atau celah yang menghasilkan atau membuat software tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan sesuai dengan semestinya atau yang direncanakan oleh dalam software development tersebut. Nah, pada bab ini kita akan overview role of debugging in software development, yaitu bagaimana bagian atau kinerja dari debugging dalam software development. Ya, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa tugas dari debugger dalam software development itu menemukan dan memperbaiki celah atau bug yang mungkin terdapat pada software tersebut. Celah atau bug ini yang dimaksud adalah yang membuat software tersebut tidak berjalan semestinya atau menghasilkan suatu masalah atau error. Itu yang diistilahkan dalam software development ini, bug.
Kemudian variation of debugging performance. Nah, dalam melakukan debugging ini, kita akan melakukan fiksasi terhadap error yang terjadi. Nah, dalam melakukan fiksasi error yang sama dengan orang berbeda, bisa saja membutuhkan waktu yang berbeda-beda juga. Nah, dengan demikian, kita akan membuat bahwa kita dapat menentukan bahwa ada variasi terhadap performa dalam melakukan debugging. Kemudian finding a defect. Nah, untuk menemukan suatu celah, kita bisa menggunakan scientific method of debugging. Itu yang pertama, stabilize the error. Ya, tentunya kita menstabilisasikan error yang kita temukan, menstabilisasikan terlebih dahulu apa saja yang error, kita menentukan apa saja yang error, kemudian locate the source of the error atau the fault. Itu dengan cara mengambil data yang menghasilkan suatu defect atau celah, kemudian menganalisa data tersebut, kemudian mengambil hipotesis terhadap data yang didapat. Yang C, determine how to prove or disprove the hypothesis, either by testing the program or by examining the code. Jadi kita menentukan dulu bagaimana cara kita nanti untuk membuktikan hipotesis tersebut benar atau tidak. Baik itu dengan cara melakukan testing terhadap program tersebut secara ulang, mungkin sebelumnya testingnya salah, atau melakukan evaluasi terhadap kode tersebut. Kemudian yang D, prove or disprove the hypothesis using the procedure identified in 2C. Ya, maksudnya kita melakukan pembuktian terhadap hipotesis tersebut apakah benar atau tidak sesuai dengan langkah-langkah yang kita tentukan sebelumnya. Berikutnya, kita melakukan fiksasi terhadap celah tersebut. Kemudian ini pemfiksasiannya bisa kita lakukan dengan berbagai cara, bisa dilakukan dengan tergantung error yang ditemukan, mungkin saja kesalahan ketik atau mungkin saja memang kesalahan codingannya tidak stabil, jadi kita bisa memperbaikinya dengan cara yang lain walaupun dengan tujuan yang sama. Kemudian setelah kita melakukan pemfiksasian terhadap celah tersebut, kita harus melakukan tesnya. Nah, kita harus melakukan tes terhadap apa yang telah kita fiksasi tadi. Kemudian yang kelima, kita mencari error yang sama. Jadi mungkin saja dalam software tersebut memiliki error yang sama. Kemudian kita bisa lakukan fiksasi yang sama juga terhadap error tersebut. Berikutnya adalah tips untuk menemukan celah. Pertama, kita gunakan semua data yang tersedia dari hasil tes untuk membuat suatu hipotesis. Kemudian mengkaji ulang tes case yang menghasilkan hasil error. Mungkin saja tes case-nya salah atau salah prosedur gitu. Dan exercise the code in your unit test suite. Kita melakukan evaluasi codingan dalam software development kit kita. Ya, kita mengevaluasi, maksudnya memperbaiki kode yang error atau mungkin salah atau mungkin kurang stabil. Kemudian use available tool. Ya, sekarang ini banyak tool-tool yang bisa melakukan atau mendeteksi error-error. Dan reproduce the error several different ways. Kita mencari error dengan melakukan beberapa cara yang berbeda atau melakukan cara yang berbeda untuk menemukan hasil yang sama, error yang sama. Kemudian kita melakukan generate more data untuk menghasilkan beberapa hipotesis yang lainnya. Kemudian kita harus menggunakan hasil negatif dari tes. Ya, tentu saja karena hasil negatif itu adalah errornya. Kemudian brainstorm for possible hypothesis. Kita bisa melakukan brainstorming terhadap hipotesis yang ada. Fixing defect. Pertama, dalam melakukan fiksasi celah itu kita harus mengerti problem yang terjadi atau terdapat dalam software tersebut sebelum melakukan fiksasi. Tentu saja ini sangat penting agar kita bisa menentukan caranya untuk memfiksasi tadi. Kemudian kita harus mengerti programnya, jangan hanya masalahnya. Nah, sebagai debugger yang mungkin terpisah dari programmernya dalam software development,
Ya, tentunya mereka harus mengerti program tersebut, tujuannya kemana, sehingga mereka bisa mengerti alur dari mana nanti masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Yang berikutnya adalah psychological consideration in debugging. Nah, bagaimana masalah psikologis bisa mempengaruhi dalam hal debugging. Nah, di sini dibilang contributes to debugging blindness. Seperti ada gambar ini, ada tunjukkan first variable stop dengan second variable stc ppt. Nah, physiological distance-nya atau masalahnya masih hampir tidak kelihatan, hampir tidak ada gitu loh. Karena antara O dengan C bisa saja tidak kelihatan beda, karena pada source code itu pasti banyak kata-kata yang bersama, pasti akan membuat kita pusing. Ya, jadi itu hampir invincible gitu. Kemudian yang berikutnya shift term dengan shift term antara n dengan m. Ini hampir tidak ada karena antara n dengan m itu beda satu, jadi hampir sama bisa lihatnya sekilas. Kemudian decon dengan beacon itu psychological distance-nya small, claim 1 dengan claim 2 small. Yang kemudian product dengan sum itu udah masalah psikologis yang lumayan besar. Jadi intinya dalam melakukan debugging itu kita harus relax agar kita tenang dalam mencari masalah-masalah yang mungkin terjadi. Kemudian kita juga menyelesaikan masalahnya dengan tenang, agar ya tentu saja, karena jika stres maka kita bisa saja melewatkan kode-kode yang salah pengetikannya mungkin atau yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah debugging tools, obvious and not so obvious. Nah, debugging tools itu ya sekarang ini sudah banyak software development yang langsung menunjukkan apa saja yang error pada codingan kita, yaitu dengan compiler warning message. Jadi kita tinggal melihat saja di mana line yang error tersebut lalu memperbaikinya. Itulah teknologi yang sudah dikemas saat ini. Nah, itulah pembahasan mengenai debugging. Ya, semoga mengerti. Sekian dan terima kasih.